إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami selaku khatib tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal yang maklum yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu selalunya berpasang-pasang. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Demikianlah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala silih gantikan untuk hamba-hambanya. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, kesenangan, ada duka cita, seperti itu. Hal ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk hamba-hambanya, nabinya dan juga para sahabatnya ketika mereka kalah di perang Uhud. Di perang-perang sebelumnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Perang Badar, kemenangan yang sangat besar. Tapi ketika perang Uhud, kaum muslimin kalah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pecah gigi gerahannya, terluka wajahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Allah katakan iyam saskum qurhun faqad massal qauma qurhun mithlu. Jika seandainya di perang Uhud kalian ditimpa oleh kekalahan, ditimpa oleh luka-luka dalam peperangan, maka ingatlah orang-orang kafir pun mereka ditimpa hal yang sama, luka kekalahan juga. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kemenangan, kekalahan yang Allah Subhanahu wa taala silih gantikan untuk hamba-hambanya. Yang Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk setiap hamba-hambanya. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Allah katakan liya'lamallahu alladziina aamanu. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang beriman, mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, lapang dadanya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnatullah, hal yang dimaklumi bahwa tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus. Demikian juga tidak ada kesulitan yang terus-menerus tanpa berkesudahan, tidak ada. Oleh karena itu, di hari yang lainnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin menjalani atau menyikapi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang sudah menjadi sunnatullah,
sebagai tanda bukti bahwa dia adalah seorang yang beriman dan keimanan yang benar. Nabi katakan dalam sebuah hadits dari Suhaib, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu syarra, atau sebelumnya, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu sarra sabara fakana khairan lahu. Nabi katakan tentang bagaimana sifat seorang mukmin sejati. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Walau sabaka illa lil mu'min, atau sungguh menakjubkan keadaan seorang hamba. Walau sabaka illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman dalam keimanan yang benar. Apa itu? In asabathu sarra syakara. Kalau seandainya dia ditimpa, perhatikan lafaz haditsnya, ditimpa, diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Wa in asabathu darra, dan jika seandainya dia ditimpa atau diuji dengan kesulitan, sabar fakana khairun lahu. Perhatikan di hari ini Nabi katakan tentang keadaan seorang mukmin dalam menyikapi kehidupannya. Kalau dia ditimpa, diberikan ujian berupa kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka itu adalah kebaikan untuknya. Dan jika dia ditimpa, diuji dengan kesulitan, dengan bahaya, musibah, maka dia bersabar. Itu pun adalah kebahagiaan untuknya. Itu pun adalah kebaikan untuknya. Perhatikan jamaah sekalian, di lafaz hadits ini Nabi katakan bahwa kenikmatan serta kesulitan sama-sama ujian. Sama-sama apa? Ujian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang ulama, yaitu bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau pernah menuliskan tentang sebuah lambang tanda kebahagiaan seorang mukmin, yaitu tentang 3 sifat atau tanda kebahagiaan seorang mukmin. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Seorang mukmin yang sejati, mukmin yang benar, mereka adalah seorang mukmin yang ketika diberikan kenikmatan, ketika diberikan kebahagiaan, maka mereka bersyukur. Mereka bersyukur. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, kalau kita hitung-hitung, kalau kita ingat-ingat, maka tidak akan mampu untuk kita menghitung dan mengingatnya, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Maka setiap nikmat-nikmat yang seperti ini perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri, sebab kesyukuran merupakan sebab akan ditambahkannya nikmat-nikmat yang berikutnya. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Rabbnya telah mengumumkan bahwa barang siapa yang bersyukur akan nikmat-nikmatnya, la azidannakum, maka pasti akan kami tambahkan untuknya. Wa la in kafartum, dan jika seandainya dia kufur akan nikmat-nikmat tersebut, inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku teramat pedih. Adabku teramat pedih. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nikmat yang zahira, yang nampak, nikmat kesehatan, nikmat harta, anak-anak yang soleh, anak-anak yang menunjukkan mata kita, itu merupakan nikmat yang zahira. Nikmat yang batinah, itu pun nikmat. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, itu kenikmatan semuanya. Dan ini semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Allah katakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Dan sungguh kami telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka di antara wujud kesyukuran seorang hamba untuk mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia perlu memperbanyak dari ibadahnya.
perlu perbanyak dari ibadahnya. Kita lihat ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat suaminya Rasulullah SAW, beliau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Sholat malam itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Tapi beliau sholat sampai kakinya pecah-pecah. Maka apa ucapan dari Aisyah? Beliau katakan, lima tasna'u ya Rasulullah. Mengapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu lak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau masih melakukan hal ini ya Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untukmu apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Maka perhatikan ucapan yang indah dari Nabi SAW. Nabi katakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya cinta, saya suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maka di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Lagi pula kalau kita ingat-ingat kembali tentang hakikat dari kenikmatan, kebahagiaan ataupun kesulitan, maka keduanya itu merupakan musibah. Keduanya itu merupakan musibah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini. Allah katakan, fa'ammal insan idza nabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala ibtalahum, menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka dengan rezekinya, dengan memuliakannya, maka dia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rabbuhu atau faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menimpa kesulitan dalam harta mereka, rezeki mereka ditutupi atau mungkin dikurangi, maka dia akan berkata, sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sifat yang pertama dari sifat seorang hamba, lambang kebahagiaannya itu ketika diberi kenikmatan maka dia bersyukur. Kemudian jamaah sekalian, sifat yang kedua dari sifat seorang hamba, hamba-hamba yang beriman dan keimanan yang benar, yaitu ketika dia diberi ujian maka dia bersabar. Ketika dia diberi ujian maka dia bersabar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hakikat dari ujian itu merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya. Sebab Nabi katakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Akan menguji mereka. Dan kadar ujiannya tergantung dari kadar keimanannya. Orang-orang yang tinggi kuat keimanannya, semakin kuat ujiannya. Seperti itu. Karena itu merupakan sebab tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Makanya berbeda antara ujian anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Berbeda. Ujian antara anak-anak orang-orang yang mahasiswa S1 dan S2, S2 dan S3. Kenapa? Ini untuk menunjukkan bahwa apa? Semakin tinggi jenjang dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ingat ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat. Ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kalau seandainya dahulu kita merupakan ahli maksiat, suka melakukan kemaksiatan, ketika ditimpa musibah, kita ingat, ini Allah cinta sama saya. Allah ingin saya kembali. Allah ingin saya bertaubat. Maka ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebaikan. Lagi pula jamaah sekalian, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di muka bumi ini, berupa kebaikan ataupun musibah,
maka itu merupakan suatu ketetapan yang tidak mungkin lagi bisa berubah. Ya? Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, menimpa kehidupan kalian, menimpa diri kalian, kecuali musibah tersebut, hal tersebut telah kami tuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan kalian. Ini yang perlu kita ingat. Ya, apa hikmah dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tersembunyi seperti ini? Allah katakan di ayat yang berikutnya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap musibah takdir itu tersembunyi? Allah katakan agar supaya kalian tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati ketika kalian kehilangan kenikmatan. Dan agar supaya kalian tidak terlalu bersenang hati ketika kalian diberikan kenikmatan. Orang-orang yang merasa dirinya kehilangan kenikmatan, orang-orang yang merasa dirinya tidak mendapatkan kebahagiaan, ketika dia mengimani adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia sadar bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Dan dia tidak tahu, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk sesuatu yang indah nantinya. Disebabkan kesabarannya. Disebabkan apa? Kesabarannya. Kemudian agar supaya orang-orang yang diberikan kebaikan, kenikmatan, mereka tidak selalu bersenang hati sampai lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saja kenikmatan yang diberikan hari ini hilang, lenyap disebabkan dosa-dosanya atau yang lainnya. Ini hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir itu tersembunyi, agar supaya orang-orang yang miskin tidak berputus asa dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya orang-orang yang mampu tidak bisa sombong dari harta yang dia miliki. Kemudian jamaah sekalian, di antara sifat yang kita dilarang darinya, ketika ditimpa musibah, ditimpa kenikmatan ataupun kebahagiaan ataupun kejelekan, adalah kita menjadi hamba-hamba yang beribadah di tepian-tepian saja. Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia-manusia yang mereka beribadah di atas harfin. Apa artinya harfin? Tepian. Maksudnya mereka beribadah sesuka hatinya. Kalau mereka lagi ingin beribadah, beribadah. Lagi mau beribadah. Di ayat yang setelahnya Allah jelaskan tentang apa makna orang-orang yang beribadah di tepian tadi. Allah katakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kebaikan, dia tenang, tetap beribadah. Wa in asabathu fitnah. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian fitnah, ujian musibah, in qalaba ala wajhihi, berpaling dia, tidak mau lagi beribadah, khasirat dunya wal akhirah, maka rugilah dia di dunia dan di akhirat. Maka ini jamaah sekalian, dua sifat dari sifat-sifat seorang hamba, lambang kebahagiaan seorang hamba. Idza utiya syakara, jika diberi dia bersyukur, wa idza butuliya sabara, dan jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa dunia itu tidak ada bahagia-bahagia terus, tidak ada kesedihan-kesedihan terus,
tapi Allah Subhanahu wa taala silih gantikan untuknya. Agar supaya Allah mengetahui siapa di antara hamba-hamba yang beriman. Ini hikmah dari hal tersebut. Demikian juga kita telah mengetahui bahwa seorang hamba yang sejati, seorang mukmin yang benar dan keimanannya, yaitu seorang mukmin yang ketika diberikan kebaikan, kenikmatan dia bersyukur. Dan di antara bentuk kesyukuran yaitu dengan memperbanyak ibadahnya. Yang kedua, seorang mukmin yang benar dan keimanannya, itu ketika mereka diberikan musibah maka dia bersabar. Dan kalau kita ingat tentang hakikat dari kesabaran atau hakikat dari suatu musibah, musibah sejatinya itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-Nya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, di antara lambang kebahagiaan seorang mukmin yaitu idza adnaba istaghfara. Ketika dia melakukan dosa, maka dia segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang perlu kita ingat tentang hal ini, yaitu kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, anak Adam, tidak ada yang luput dari dosa. Tidak ada. Sekalipun ustadz, sekalipun ulama, siapapun dia, tidak ada yang luput dari dosa. Karena ini merupakan tabiat dari anak Adam. Nabi katakan kullu ibni Adam atau kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam mereka itu salah, sering melakukan kesalahan. Dan ini berlaku umum jamaah sekalian, berlaku umum siapapun dia. Orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang toleh, seluruhnya mereka itu sering melakukan kesalahan. Tapi perhatikan, siapa di antara mereka yang paling terbaiknya? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwa tabiat seorang hamba, mereka dicipta senang, suka melakukan dosa, maka hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Allah katakan, adapun orang-orang yang ketika dia melakukan al-fahisyah, kejelekan, ya, ataupun mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka, zakarullah, langsung mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sana ada yang namanya siksa api neraka. Dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia berhenti. Fastaghfaru lidunubihim, kemudian dia memohon ampunan akan dosa-dosanya. Ya, maka ini orang-orang yang terbaiknya. Ini hamba-hamba yang terbaiknya. Kemudian jamaah sekalian, tentang taubat atau beristighfar, itu ada syarat-syaratnya tentunya. Agar supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syarat dari taubat dari dosa-dosa, yaitu dia menyesali apa yang telah diperbuat. Atau yang pertama, dia ikhlas dalam bertaubat. Yang kedua, dia menyesali apa yang telah dia perbuat. Dan yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, dia bertobat selama taubat itu masih diterima. Kapan itu? Kapan taubat masih diterima? Selama nafasnya belum di kerongkongannya, dia masih hidup, diterima taubatnya. Selama matahari belum terbenam, apalagi tempat terbitnya, apalagi, ya, selama apa namanya, hari telah kiamat nantinya. Maka di hari-hari yang seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu, taubat sudah tidak diterima lagi. Maka ini jamaah sekalian, 3 sifat dari sifat-sifat seorang hamba yang beliau katakan sebagai unwanus sa'adah, lambang kebahagiaan seorang hamba. Kemudian kami ingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribul mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Setelah luruskan dan menempatkan softnya, diisi soft yang masih kosong, diisi soft yang depan, kemudian yang depan berikutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Subhanahu Subhanahu Subhanahu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanahu Subhanahu. 'Alal 'arsy 'istawa. Ar-Rahmanur 'alal 'arsy istawa. 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 Ar-Rahmanur 'alal 'arsy
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله صلى كما صليت على محمد كما باركت على في العالمين Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.